Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Argibran Saputra dengan NIM 2402311084. Program Studi Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin, kelas 2C, Politeknik Negeri Jakarta. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengaplikasian turunan atau diferensial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai. Nah, di sini ada pengaplikasian turunan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Dalam seni dan desain, misalnya dalam desain grafis, penggunaan efek gradien atau gradasi pada teks atau objek sering melibatkan penggunaan materi turunan untuk menciptakan perubahan warna yang halus. Dalam ekonomi, itu bisa untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, seperti menganalisis inflasi pada suatu negara, sehingga pemerintah dan ekonom bisa mengambil keputusan yang tepat yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Terus, dalam ilmu kimia, bisa untuk mengkaji perubahan konsentrasi zat-zat kimia dalam reaksi kimia. Misal, laju reaksi adalah turunan dari konsentrasi suatu zat terhadap waktu. Ini membantu para ilmuwan kimia dalam merancang reaksi kimia yang efisien. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini saya menggunakan metode pengaplikasian turunan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan soal cerita. Gitu ya. Soal yang pertama itu, sebuah mobil bergerak dengan jarak dalam satuan kilometer sebagai fungsi waktu dalam satuan jam sama dengan ST sama dengan 5T kuadrat plus 2T. Tentukan kecepatan mobil pada saat T sama dengan 3 jam. Cara mengerjakannya adalah kita turunkan fungsi awal dari kecepatan mobil dulu, teman-teman. Yaitu S aksen T sama dengan 5T kuadrat turun jadi 10T plus 2T turun jadi plus 2. Setelah itu disoalkan, tentukan kecepatan mobil pada saat T sama dengan 3 jam. Maka T kita ganti menjadi 3. Jadi S aksen 3 sama dengan 10. T-nya menjadi 3, maka 10 dikali 3 plus 2. 10 kali 3, 30. 30 plus 2, 32. Jangan lupa kita tulis satuannya yaitu kilometer per jam. Maka kecepatan mobil pada saat T sama dengan 3 jam yaitu 32 kilometer per jam. Gitu. Lanjut soal yang nomor 2. Soal tentang biaya produksi minimum. Sini ada biaya produksi dalam juta rupiah untuk membuat X unit barang adalah CX sama dengan X kuadrat min 2X min 12X plus 50. Pertanyaannya berapa unit untuk biaya minimum? Jawabannya sama seperti tadi, kita turunkan aja. X kuadrat turun jadi 12X min 12X turun jadi 12, sedangkan 50 karena dia konstanta turunannya adalah 0. Nah, setelah itu kita setel fungsi sama dengan 0. Jadi 2X min 12 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan negatif 12-nya menjadi positif 12. Maka 2X sama dengan 12. X-nya yaitu 12 dibagi 6. Maaf, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Hasilnya adalah 6 unit. Maka unit yang dihasilkan dengan biaya minimum yaitu sebanyak 6 unit. Oke, lanjut. Selanjutnya, soal nomor 3 tentang laju pendinginan. Suhu sebuah minuman setelah T menit diberikan oleh T besar, T kecil sama dengan 80 E pangkat negatif 0,05
T plus 20. Pertanyaannya adalah hitung laju perubahan saat T sama dengan 10 menit. Cara mengerjakannya, kita turunkan terlebih dahulu. Ini negatif 0,05 itu negatif 0,05 sama dengan eh, negatif 0,05 ini sama dengan 5/100. Maka turunannya adalah, ini kan pangkat dikali ke depan. Jadi 5 dikali 80 yaitu 4 400, 400 dikali 400 dibagi 100 yaitu 4 dan memiliki tanda negatif di depannya. Yaitu menjadi minus 4E pangkat. Nah, ini pangkatnya tetap. Dan 20 karena merupakan konstanta, turunannya adalah 0. Jadi tidak perlu kita tulis. Nah, jika sudah menemukan bentuk seperti ini, bisa langsung kita hitung hasilnya menggunakan kalkulator. 4E pangkat 0,05T. Nah, T-nya kita substitusikan menjadi 10 menit, menjadi 10. Itu ini menjadi pangkat minus 0,5. Jadi 4E pangkat minus 0,5. Didapatkan hasil minus 2426 derajat Celcius per menit. Maka laju perubahan saat T sama dengan 10 menit adalah 2426 derajat Celcius per menit. Nah, lanjut untuk soal nomor 4 tentang pertambahan populasi. Populasi mikroorganisme dalam ribu diberikan fungsi P dalam kurung T sama dengan 100 plus 30T min 2T kuadrat. Pertanyaan adalah kapan populasi maksimum? Yang pertama-tama kita menurunkan terlebih dahulu. 100 turunannya adalah 0, 30T turunannya adalah 30, dan 2T kuadrat turunannya adalah 4. Setelah itu, kita setel fungsi sama dengan 0. 30 min 4T sama dengan 0. Jika sudah seperti ini, kita cari nilai T-nya. Maka 30 min 4T sama dengan 0. Kita punya pindah ruas jadi minus 30. T sama dengan minus 30. Maaf kalau tulisannya kurang jelas. 30 min 30 dibagi min 4 didapatkan hasil 7,5. Satuannya adalah jam. Jadi populasi maksimum dihasilkan selama 7,5 jam. Kita lanjut ke soal nomor 5 tentang optimasi permukaan kaleng. Soalnya adalah sebuah kaleng berbentuk silinder memiliki volume 500 cm3. Kita disuruh mencari radius R yang meminimalkan luas permukaan. Di sini kan diketahui volumenya yaitu 500 cm3.
hanya bisa kita tulis 500 per pi r kuadrat. Setelah mendapatkan ini, kita bisa langsung memasukkan fungsi AR, yaitu AR sama dengan 2 pi r kuadrat plus 2 pi r h. Nah, hanya kan sudah diketahui nih 500 per pi r kuadrat. Nah, kita tulis di sini nih. Hanya kita substitusikan menjadi 500 per pi r kuadrat. Langkah selanjutnya, kita sederhanakan bentuknya menjadi AR sama dengan 2 pi r kuadrat plus 1000 per R. Ini bisa kita turunkan jadi A aksen R sama dengan 4 pi r min 1000 per R kuadrat. Di sini kita setel fungsinya menjadi sama dengan 0 lagi. Jadi 4 pi r min 1000 per R kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita kalikan dengan R kuadrat supaya pembagi yang R kuadrat ini hilang. Jadi seperti ini. 4 pi r min 1000 per R kuadrat sama 0. Nah, jadi seperti ini. Kita kedua ruas kita kalikan dengan R kuadrat, jadi baginya hilang dan ini menjadi R pangkat 3 berdasarkan sifat eksponensial. Ketika pangkat dikalikan maka pangkatnya ditambah. Dengan syarat variabelnya harus sama, yaitu 4. Nah, setelah itu kita pindahkan seribunya agar bisa mencari nilai dari R tersebut. Jadi seperti ini, 4 pi R pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, 4-nya pindah ruas dan menjadi pembagi dari 1000. 1000 dibagi 4 jadi 250 per pi. Dan karena ini pangkat 3, di sini kita tulis akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 250 per pi atau 250 per 3,14, hasilnya adalah ini. Dibulatkan menjadi 4,3 cm. Nah, jadi radius R yang meminimalkan luas permukaan adalah 4,3 cm ini. Selanjutnya, soal nomor 6, membuat pagar kebun. Seorang petani ingin membangun pagar di sekeliling kebun berbentuk persegi panjang. Panjang kebunnya X meter, B-nya X meter, L-nya 60 min X. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan ukuran agar luas kebun maksimum. Rumus luas itu adalah P dikali L. P-nya kita tulis X, L-nya 60 min X. Dan bentuk dari X dikali 60 min X ini bisa kita sederhanakan menjadi 60 X min X kuadrat. Karena X dikali 60, 60X, X dikali X, X kuadrat. Nah, setelah mendapatkan bentuk seperti ini, kita turunkan. Jadi L aksen X sama dengan turun dari 60X adalah 60, turun dari X kuadrat adalah 2X. Sama seperti soal-soal sebelumnya, kita setel lagi fungsi sama dengan 0, yaitu fungsi 60 min 2X sama dengan 0. 60 min 2X sama dengan 0. Min 2X sama dengan min 60. X sama dengan
min 60 dibagi min 2. Didapatkan hasil 30. Maka ukuran agar luas kebun maksimum dibutuhkan 30. Satuannya itu meter. Ini lupa ditulis. Nah, lanjut lagi kita soal nomor 7 tentang maksimum keuntungan. Di sebuah perusahaan menjual barang dengan fungsi pendapatan dalam juta rupiah, di mana X adalah jumlah barang yang dijual. Fungsinya itu R, X sama dengan min 2X kuadrat plus 40X. Pertanyaannya, tentukan jumlah barang yang harus dijual agar pendapatan maksimum. Jawabannya adalah, di sini fungsi awal ini kita turunkan terlebih dahulu. R aksen X sama dengan turun dari negatif 2X kuadrat adalah 4. Negatif 4X turun dari plus 40 adalah eh, turun dari plus 40X adalah plus 40. Nah, nah, ini juga sama seperti soal-soal sebelumnya. Kita setel fungsi sama dengan 0 terlebih dahulu. R aksen X sama dengan negatif 4X plus 40 sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan 40-nya menjadi negatif 40. Minus 4X sama dengan minus 40. X sama dengan minus 40 dibagi minus 4X. Minus 4. Jadi 10. Jadi jumlah barang yang harus dijual agar pendapatan maksimum yaitu 10 barang. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Sebuah partikel bergerak dengan posisi ST sama dengan 3T kuadrat, 3T pangkat 3, maaf, min 6T kuadrat plus 2T meter, di mana T dalam detik. Kita disuruh mencari percepatan partikel saat T sama dengan 2 detik. Jawabannya adalah di kecepatan kita bisa tulis F aksen X. Turunan pertama dari 3T kuadrat adalah 9T pangkat 2. Maaf, 3T pangkat 3. Turunannya adalah 9T kuadrat. Minus turunan dari 6T kuadrat adalah 12T. Dan turunan dari 2T adalah 2. Nah, di percepatan ini kita turunkan lagi atau bisa disebut F double aksen X. 9T kuadrat turunannya adalah 18T. 12T turunannya adalah 12 saja. Dan 2 karena sudah menjadi koefisien, dia tidak perlu kita tulis. Nah, saat T sama dengan 2, kita substitusikan nilai T menjadi 2. A sama 2 sama dengan 18. T-nya menjadi 2 minus 12. 18 dikali 2, 36. 36 min 12 sama dengan 24. Satuannya meter per second kuadrat. Jadi percepatan partikel saat T sama dengan 2 detik adalah ini. 24 meter per second kuadrat. Sekian pembahasan saya tentang penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk soal cerita dan penyelesaiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.